negara adalah sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundangan dan petinggi suatu negara tentang patriotisme seseorang atau kelompok atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut. Dasar hukum bela negara. Dasar hukum bela negara yang pertama ada pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 3 yang berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan negara. Yang kedua yaitu pasal 30 ayat 1 tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Yang ketiga pasal 30 ayat 2 yang berbunyi usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Yang terakhir yaitu ada dari TAP MPR nomor 4 MPR 1999 tentang garis besar haluan negara. Ketetapan arah ketidaksamaan pertahanan dan keamanan antara lain disebutkan pengembangan kemampuan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta yang bertumpu pada kekuatan rakyat TNI dan Polri sebagai kekuatan utama yang didukung komponen lainnya dengan meningkatkan kesadaran bela negara melalui wajib latih dan membangun kondisi juang serta mewujudkan kebersamaan TNI, Polri, dan rakyat. Unsur bela negara yang pertama adalah cinta tanah air. Kesadaran bela negara pada setiap warga negara didasarkan oleh kecintaannya kepada tanah air. Cinta tanah air dapat diwujudkan dengan cara melestarikan budaya, menjaga nama baik negara, dan mengenal sejarah tanah air. Yang kedua adalah kesadaran berbangsa dan bernegara. Kesadaran berbangsa dan bernegara merupakan sikap yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Kita dapat mewujudkan dengan cara mencegah perselisihan antar kelompok dan menjadi anak bangsa yang berprestasi. Yang ketiga adalah keyakinan ideologi dan Pancasila. Ideologi merupakan warisan dari hasil perjuangan para pahlawan yang dijadikan sebagai identitas nasional. Sedangkan Pancasila sebagai alat pemersatu keberagaman yang ada di Indonesia yang memiliki keberagaman dari unsur, budaya, etnis, dan lain sebagainya. Selanjutnya, nomor 4 adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara. Rela berkorban untuk bangsa dan negara adalah bersedia dengan ikhlas dan sepenuh hati memberi dan melakukan apa yang kita bisa untuk kemajuan, kemakmuran, dan kesejahteraan negara kita. Yang terakhir, nomor 5 adalah memiliki kemampuan bela negara secara fisik dan psikis. Kemampuan bela negara setiap orang berbeda-beda. Seperti yang kita tahu bahwa masyarakat merupakan komponen pendukung pengetahuan dan keamanan negara. Fungsi dan tujuan bela negara. Yang A, mempertahankan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Artinya, dengan ini kita akan memiliki sikap nasionalisme atau mencintai bangsa Indonesia dan juga patriotisme, rela berjuang demi bangsa Indonesia sehingga kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara akan semakin meningkat. Yang B, melestarikan kebudayaan Indonesia. Dengan kita berbela negara, maka kita akan mengetahui beraneka ragam kebudayaan yang ada di Indonesia. Dengan ini kita akan mencerminkan sikap toleransi terhadap antar budaya. C, menjalankan nilai-nilai Pancasila di dalam Undang-Undang 1945. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 terdapat sikap yang harus kita lakukan adalah membela negara. Maka dari itu kita akan menjalankan nilai-nilai Pancasila tersebut.
D. Berbuat baik bagi bangsa dan bernegara. Intinya kita mematuhi norma dan aturan yang ada di masyarakat, tidak berbuat rusuh. E. Menjaga identitas dan integritas berbangsa dan bernegara. Artinya kita menjaga nama baik bangsa Indonesia dan juga menjunjung tinggi integritas atau persatuan yang ada di Indonesia. Yang F adalah menjaga keutuhan atau keamanan bangsa Indonesia. Artinya kita menjaga wilayah Indonesia, tidak merusaknya, yang merupakan royalitas dari atau panggilan sejarah. Kita harus tetap menjaga kelestarian bangsa Indonesia, menjaga keamanannya, terutama dari orang-orang yang terduga teroris. Fungsi bela negara yaitu mempertahankan bangsa Indonesia dari berbagai ancaman yang ada di Indonesia, terutama aksi spionase atau aksi memata-matai dan juga aksi terorisme yang berujung disintegrasi di berbagai wilayah Indonesia. Sehingga kita harus tetap menciptakan perdamaian yang ada di Indonesia. Kemudian fungsi yang sangat fundamental sebagai fungsi pokok kita sebagai warga negara, yaitu kita tetap mempertahankan keutuhan tanah air kita, terutama dari aksi disintegrasi dan juga aksi merusak wilayah Indonesia yang dilakukan atas dasar penjajahan. Manfaat bela negara. 1. Membentuk sikap disiplin waktu, aktivitas dan pengaturan kegiatan lain. 2. Membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antara sesama rekan seperjuangan. 3. Membentuk mental fisik yang tangguh. 4. Menanamkan rasa cinta pada bangsa. 5. Melatih jiwa leadership dalam memimpin diri sendiri. 6. Membentuk iman dan takwa pada agama yang dianut oleh individu. 7. Berbakti kepada orang tua, bangsa, dan agama. 8. Melatih kecepatan, ketangkasan, ketepatan individu dalam melaksanakan kegiatan. 9. Menghilangkan sifat negatif seperti malas, apatis, egois, dan tidak disiplin. 10. Membentuk perilaku jujur, tegas, adil, tepat, dan kepedulian antara sesama. Kesimpulan. Usaha pembela negara dan pertahanan keamanan negara sebenarnya bertumpu pada kesadaran setiap warga negara akan hak dan kewajibannya. Kesadaran demikian perlu ditumbuhkan melalui proses motivasi untuk mencintai tanah air dan untuk ikut serta dalam membela pertahanan dan keamanan negara. Proses motivasi untuk membela negara dan bangsa akan berhasil sikap setiap warga memahami keunggulan dan kelebihan negara. Hendaknya juga memahami kemungkinan segala macam ancaman terhadap eksistensi bangsa negara Indonesia.